Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu kebahagiaan seorang adalah jika ia hidup di lingkungan orang-orang saleh, masyarakat kondusif. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sebuah masyarakat yang kondusif tidak hadir begitu saja, namun harus ada upaya untuk menghadirkannya, yakni antara orang lain dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang itu harus diteruskan terus-menerus, baik secara kolektif maupun individual. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjanjikan dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah masyarakat kondusif akan terwujud. Quran Surat Ali Imran ayat 104 pun dianugerahkannya kredit poin bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Sebaliknya, Rasulullah SAW memberikan sinyal bahwa suatu kaum akan diazab oleh Allah dengan kritis multidimensi yang berkepanjangan karena di tengah kaum tersebut sudah tidak ada lagi orang yang mau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Abu Bakar. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan krisis yang merata pada setiap bangsa jika pelaku maksiat termasuk KKN mereka adalah orang-orang yang terhormat dan banyak pengikutnya. Untuk selanjutnya, jika perintah agama di atas bisa disebut sebuah dakwah atau ajakan, maka yang berkewajiban melakukannya adalah setiap individu mukmin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dan tentu dalam pelaksanaannya ada koridor dan etika yang harus menjadi acuan, yakni dengan bil hikmah, kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Al ayat 125. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui dengan siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-An'am ayat 125. Selanjutnya tentang mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Semestinya ada persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan, antara lain: yang pertama, kemungkinan tersebut harus betul-betul masuk kategori mungkar dari sudut syariat yang jelas, bukan mungkar menurut persepsi pribadi dan golongan dasar dalilnya jelas. Kedua, kemungkinan itu sudah dilakukan secara nyata, bukan atas praduga, apalagi mencari-cari kesalahan, sehingga tidaklah benar ada orang mendobrak sebuah pintu yang tertutup hanya karena melihat di depan pintu ada sepasang sandal laki-laki dan perempuan yang belum jelas pemiliknya. Ketiga, sesuatu yang dianggap mungkar haruslah vonis hukumnya bukan dengan ijtihad, sehingga tidaklah pas seorang pengikut mazhab Hanafi melarang pengikut mazhab Syafi'i dalam melaksanakan hasil ijtihadnya. Demikian pula
Dengan mencegah kemungkaran, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukannya, yaitu pertama, memberi pengertian, karena bisa jadi si pelaku belum mengetahui bahwa yang dilakukan adalah kemungkaran. Kedua, melarang dan mencegah dengan menasihat dan mengingatkan supaya takut kepada Allah. Ketiga, memberi teguran keras disertai ancaman bila tahapan di atas tidak diindahkan. Keempat, mencegah dan melarang dengan power. Sekian kultum Ramadan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.